Salam. Kalau nggak salah kemarin saya di WA oleh salah seorang anak Tuhan. Dia mengirimkan kepada saya satu ayat firman Tuhan yang sangat bagus dari Amsal pasal 22 ayat 3. Kita buka saudaraku ya. Ya, Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Kita baca, bukan buca. Ya, kita baca. Haleluya. Dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi. Kadang-kadang sulit dibedakan mana orang bijak, mana orang penakut. Sebab kalau penakut juga, ya, orang yang takut juga, dia melihat malapetaka, dia juga sembunyi. Ini orang bijak juga melihat malapetaka, dia juga sembunyi. Jadi ya, orang bijak dengan penakut sama-sama sembunyi. Jadi sulit kita kadang kalau lihat cara begini ini, kita sulit untuk mengetahui itu yang sembunyi itu pengecut, penakut, atau orang bijak. Nah, saya bersyukur akan firman Tuhan ini karena beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, pendeta Yakob Nahoe, ya pendeta senior itu, ya, kita tidak melihat organisasi gereja, dan ya saya pernah 1-2 hari bersama dengan beliau itu waktu di Pontianak, saudara ya. Dia itu marah ya. Dia marah kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan kepada ketua sinode gereja Bethel Indonesia, karena tidak beribadah gitu pada hari Minggu, dengan tujuan supaya memutuskan rantai penyebaran virus corona. Ada beberapa hal yang dikritik oleh beliau, dan sehingga memang ini ada yang pro, ada yang kontra ya. Dan saya sempat merasa sedih ketika ada di sosmed ya, yang artinya merendahkan hamba-hamba Tuhan. Padahal kan kalau udah yang namanya yang ngomong itu ketua sinode, hamba Tuhan senior, kami yang junior ini kan takut gitu ya. Harus taat kepada kami hamba-hamba Tuhan, sudah diajarkan untuk taat kepada pemimpin. Ya, saudara ya, tidak berarti lalu menutup gereja. Terbukti pada hari ini, saudara datang tadi Ibu Hotma ya, WA, Pak ada doa. Saya juga bergumul ya, karena baru saja saya baca berita yang dari Itali ya, bagaimana orang Itali mengalami itu, sudah ratusan orang, dan mereka kuburan massal itu orang tua keluarga tidak menemani gitu ya. Jadi sementara itu Ibu Hotma WA gitu ya, saudara, ada kecut, tapi di lain pihak juga tidak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan ketika ada malapetaka lalu kemudian tutup gereja, tidak ibadah, nggak ada juga ayatnya itu. Dan artinya seperti Pak Pendeta senior tadi ngomong, Pendeta Yakob Nahoe katakan tadi, kamu takut, jangan tularkan takutmu kepada orang. Kamu cemas, jangan tularkan cemasmu kepada orang. Kan gitu. Beritakan saja kehebatan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita memperhatikan ayat ini. Ini ayat yang luar biasa bagus. Dikatakan orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak sembunyi? Ini karena kita beriman atau karena tidak tahu apa-apa gitu? ya, kalau kita tidak sembunyi, kita tidak waspada. Ini waspada artinya ya, kalau kita tidak waspada. Ini kenapa? Karena memang kita tidak tahu informasi yang sedang terjadi seperti apa. Ini saudara sekarang harus tahu, dan bukan saya menakuti saudara. Tujuan saya seperti dalam firman Tuhan ini, jadilah orang bijak. Ya.
ketika malapetaka bersembunyi. Ya. Contoh malapetaka kalau bersembunyi itu ada gerombolan perampok mau merampas kita ini. Apa yang kita harus lakukan? Kalau sampai 20 orang, bijak nggak kita kalau kita tetap buka pintu gereja ini? Ya, kita harus cepat-cepat kunci pintu gereja, jangan supaya mereka masuk. Mumpung pintu gereja kita ini pintu besi berlapis, tebal. Itu yang harus kita lakukan. Itu masih bisa kita lakukan. Amin. Ya, jadi itu bijak namanya ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Itu pengertiannya. Nah, dengan konteks yang sedang terjadi sekarang, virus corona. Ya, saya beritahukan kepada saudara di berapa meter saja dari gereja ini? Mungkin 100 meter ada. Kurang lebih lah 100 meter kan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dalam pengertian dalam konteks itu lalu kemudian kita sembunyi ke mana gitu. Kita melindungi diri dengan cara yang sudah diajarkan oleh pemerintah, oleh pihak medis. Jangan pula saudara ke komplek itu. Ya, jangan pula saudara lalu kemudian datangin ke rumah itu atau cari orang yang sakit itu salah. Kan gitu. Jadi bersyukur kepada Tuhan, saya melihat ada di video itu komplek itu disemprot ya, di steril ya komplek itu. Saya udah lihat. Jadi kita berdoa juga. Nah, saudara, contoh lagi bijak. Misalnya ini sekarang yang sedang tertular hebat ini Italia atau misalnya Malaysia. Kalau boleh jangan ke sana lah. Jangan ke sana. Lalu kemudian disarankan kepada kita untuk jangan bersalaman. Makanya tadi pas sebelum Kevin masuk saya udah tangannya begini ya, salaman kita begini kan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Salam baru. Ya, jangan salaman yang udah kuno gitu. Ini aja nggak apa-apa. Ada lagi salam corona, kan nggak apa-apa. Ya, salam begitu. Ya, kurangin salaman. Tidak terpaksa, tidak penting sekali. Jangan keluar rumah. Amin. Jangan keluar rumah. Banyak minum. Istirahat seperlunya. Makan makanan yang layak, bergizi, bersih. Istirahatnya cukup. Cukup, jangan jorok. Banyak minum. Ada vitamin, misalnya kurkuma. Saya sengaja beli kurkuma supaya anak-anakku minum, kami minum. Ya, kalau tidak minum juga itu tidak bijak. Ya, itu untuk daya tahan tubuh. Ada jamu jahe, itu diminum gitu. Ya, ada bilang pisang, makan pisang. Kita makan pisang, kita tidak akan berubah jadi monyet, saudaraku ya. Walaupun pisang dibilang makanan monyet. Ya, pisang itu enak. Ya, bergizi. Ini ada pisang sampai busuk sampai anak-anak tidak sentuh, itu namanya tidak bijak. Ya. Istirahat, pakai masker. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita itu pengertian bersembunyi dalam konteks ini. Bersembunyi. Bagaimana kita mau bersembunyi dengan virus corona, kita aja nggak tahu. Itu bukan virus corona, itu serangga. Jangan percaya dalam nama Yesus, jangan percaya dengan itu. Jadi jangan perkatakan hal-hal yang jangan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi bagaimana kita mau sembunyi dengan virus corona? Hanya itu yang kita bisa buat. Apalagi kira-kira yang bisa dibuat? Dibuat. Amin. Dikatakan di sana, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nggak ada itu katanya. Masa bodoh lah. Ya, masa bodoh. Saudara tahu? Ya, yang kena. Jadi Tuhan berikan kita hikmah. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Namun demikian, pada kesempatan ini saya juga mau tidak saja kearifan yang harus kita perhatikan di sini, tapi kita juga mau melihat 4 proteksi Allah pada umatnya. Mari kita melihat Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15
sampai dengan ayat 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya, dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukti kita mengasihi Yesus itu menuruti segala perintahnya. Lalu apa upahnya? Apa flashbacknya? Ya, kalau kata minimarket, supermarket itu cashback, cashback atau apa saja istilahnya itu cashback. Ya, apa cashbacknya gitu? Ya, ini cashback, pakai cashback. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan, maka ada cashbacknya. Cashbacknya ada di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan. Ya, dia akan memberikan, ya, cashback. Ya, bukan cashback kita belanja 100.000, cashbacknya 10.000, bukan. Oh, jauh lebih besar daripada itu. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong itu bukan istri, lebih dari istri. Kalau istri sakit tidak bisa tolong. Kalau suami sakit tidak bisa tolong. Ini oknum yang diberikan kepada kita, ini oknum yang tidak bisa sakit, yang tidak bisa ditembus oleh virus corona, oleh virus apapun. Yaitu apa? Roh kebenaran. Jadi dia menyertai kita, ya, selama-lamanya. Setiap saat dan selama-lamanya sampai ke rumah Bapa di sorga. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Dikatakan di sana, ia menyertai kamu, ia bersama dengan kamu. Ia bersama dengan kamu dalam terjemahan yang lain, King James Version itu dikatakan, ia bersama dengan kamu dan akan diam di dalam kamu. Akan diam di dalam kamu. Bersama dengan kamu, ya, diam di dalam kamu, bersama dengan kita, menyertai kita. Bukan untuk menonton ketika ada ancaman yang mengancam kita, yang mengancam nyawa kita, dia lihat-lihat, enggak. Tapi dikatakan di sana, dia menolong, dia melindungi kita, dia menolong kita, dia melindungi kita untuk selama-lamanya. Apa yang harus dilakukan adalah ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi turutilah perintah Tuhan. Setialah beribadah, setialah melayani, lakukanlah firman Tuhan, jagalah kekudusan, berikanlah persembahan, kembalikanlah perpuluhan, jangan bohong, jangan ingkar. Banyak perintah. Nah, salah satu perintah tadi yang di atas apa? Jadi orang bijak. Jadi orang bijak. Nah, Roh Kudus itu dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b, dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, jadi roh, ya, kebenaran tadi yang diminta Yesus kepada Bapa untuk kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betapa tidak? Dia adalah roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu sendiri. Ada amin? Dia roh Allah itu sendiri. Dialah yang disebut roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh itulah yang ada di dalam diri kita. Sehingga betapa kita ini harus yakin, harus percaya bahwa ada penyertaan, ada perlindungan daripada Roh Kudus. Kalau virus corona itu dibawa oleh apapun, maka Roh Kudus menangkalnya. Hanya yaitu lakukan perintah Tuhan.
Ya, salah satu yang sering saya ingat-ingat, gunakan bibir mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Karena bibir mulutmu itu, tanganmu, seluruh hidupmu itu milik Tuhan. Mulai hari ini dilakukan. Ada amin? Lalu kemudian kita melihat juga di dalam Matius 28 ayat 20. Matius pasal 28 ayat 20 bagian B dikatakan di sana, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong langsung Yesus juga. Yang tadi yang ngomong Yesus, yang sekarang juga yang ngomong Yesus. Dan kita tahu Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Sekarang Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di atasnya itu di dalam ayat 18 ada perkataan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya ulang sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkata kepada siapa? Berkata kepada murid-muridnya. Ya, bukan hanya kepada murid-muridnya yang ke-12 itu. Ya, kepada murid-muridnya itu. Di sini dikatakan bahwa Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Apa yang sedang terjadi di bumi saat ini? Seluruh dunia. Virus corona. Maka Yesus berkuasa kepada, mari kita sama-sama katakan, Yesus berkuasa di bumi. 1, 2, 3. Yesus berkuasa di bumi. Yesus berkuasa kepada virus corona. 1, 2, 3. Yesus berkuasa kepada virus corona. Yesus tidak saja berkuasa di sorga, tapi juga berkuasa di bumi. Ya, kan gitu. Maka oleh sebab itu, apa perintah Yesus di sini? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Tuhan di sini? Tuhan memerintahkan kita untuk bersaksi. Tuhan memerintahkan kita untuk menginjil. Tuhan memerintahkan kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Tuhan memerintahkan kita untuk beribadah. Jangan hanya karena ada kasus ancaman virus corona, kemudian kita rajin ke gereja. Nah, saudara, ada yang rajin sampai pergi ke Israel, pulang-pulang kena virus corona. Tidak jaminan. Yang jaminan adalah apa? Iman kita, dan kita melakukan perintah Tuhan. Kan gitu, ini perintah Tuhan. Jadi berbahagialah saudara-saudara yang selama ini bersaksi, selama ini memberitakan Injil, selama ini melayani Tuhan. Dan kita boleh berkata, Yesus menyertai saya senantiasa. Dikatakan di sana, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Artinya setiap saat, setiap detik. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai kiamat. Amin. Lalu kemudian yang ketiga Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal yang keempat dikatakan di sana ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka oleh sebab itu kita harus setia membaca, memperkatakan, mempelajari, mengimani dan melakukan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini apa dikatakan? Ya, firman Allah itu kuat, ya. Firman Allah itu hidup dan kuat. Ya, kalau boleh aku tambahkan pengertian hidup dan kuat juga di situ, pengertiannya adalah berkuasa. Bayangkan saja, ya, dari yang tidak ada dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bayangkan saja Lazarus yang sudah jadi mayat 4 hari, dia berfirman, Lazarus bangkitlah, keluarlah Lazarus bangkit. Jadi kita jangan dihantui
ketakutan. Kita ini masih hidup, ya, masih hidup. Kalaupun ada penyakit di dalam diri kita, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Ya, Lazarus itu bukan lagi sakit, tapi mati, saudaraku. Kalau Lazarus saja bisa dibangkitkan, maka penyakit apapun yang ada di dalam diri kita, bagi Yesus kecil untuk menyembuhkannya. Yang kita mau kejar supaya kita layak kepada Tuhan. Yesus sanggup melindungi kita. Dan kita melihat ayat yang terakhir. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di mana? Di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Ya, jadi masing-masing kita ini ada malaikat. Kalau di sini kata tunggal, ya. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kita. Lalu meluputkan mereka. Luar biasa, kan? Betapapun hebatnya virus corona, kita harus ingat, ada malaikat Tuhan yang berdomisili, yang tinggal, ya, di sekeliling kita, mengelilingi kita. Mengelilingi kita apa artinya? Melindungi kita. Amin. Melindungi kita. Lalu meluputkan kita. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat 11. Ada korelasinya di sana. Mazmur 91 ayat 11. Katakan di sana 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat yang berkemah di sekeliling kita itu, yang Mazmur 34 ayat 8 itu, tidak dalam bentuk tunggal, tapi dalam bentuk jamak. Ya, malaikat Tuhan berkemah. Jadi malaikat-malaikat Tuhan, entah itu satu regu itu 12 personil. Ya, 12 personil. Entah itu satu peleton. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas ada malaikat-malaikat Tuhan yang mengelilingi kita. Jadi yang kita harus obati apa? Jangan sampai kita ketakutan. Yang kita harus lakukan satu, jangan kita ketakutan. Lalu kita harus menjadi orang yang bijak. Jangan mentang-mentang ada 4 proteksi Allah pada umatnya, lalu kemudian kita menjadi sombong rohani. Karena iman kita dengan kualitas iman orang lain berbeda. Nanti kalau sombong rohani, orang lain tersandung. Kalau orang lain tersandung, maka kita juga berdosa. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Maka oleh sebab itu harus bijaksana. Karena mau sembunyi dari mana dengan virus corona? Kecuali di bawah kuasa perlindungan. Karena ketika kita bersekutu, sudah pasti Yesus hadir di situ. Karena Yesus berkata begitu. Apabila kamu berkumpul 2-3 orang dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Seperti sekarang Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, malapetaka tidak berani hadir. Malapetaka dimusnahkan. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mengakhiri renungan ini membaca Roma pasal 8 ayat 30. Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu apakah yang akan dikatakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita tidak boleh sok rohani, tidak boleh sok jago, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, harus bijaksana. Tapi kita harus berusaha ya supaya Allah ada di pihak kita dan kita ada di dalam Tuhan. Ada amin? Sekali lagi kita baca bersama-sama sebagai penutup renungan ini. Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati.